Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Romadhoni dari kelas TIB angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer, materi routing dinamik. Di sini saya sudah masuk ke modul dari routing dinamik ya. Langsung saja kita masuk ke percobaan di sini. Dalam percobaan ini, saya akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan skema sebagai berikut. Ini skemanya mirip dengan skema dari static routing yang pada praktikum sebelumnya, menggunakan 3 router, 3 PC, dan 2 server yang dihubungkan sedemikian rupa. Selanjutnya, kita masuk ke langkah percobaan. Di sini langkah percobaan buat simulasi, lakukan mengisi network routing di sini untuk setiap router. Nantinya pada config terus RIP ini masukkan network yang terhubung pada router tersebut. Di sini pada router 1 di sini kan terhubung ke network PC ya dengan IP 192.168.1.0. Kemudian juga terhubung ke IP ke router 2 dengan IP 12.12.12. Kemudian terhubung ke router 3 juga dengan IP 13, 13, dan 13. Jadi dimasukkan ke dalam sini, nanti di-add, kemudian hasilnya akan seperti ini. Lakukan kepada ketiga router yang ada. Selanjutnya, langkah ketiga, jika sudah selesai lakukan masukkan no auto summary pada CLI pada tiap router, kemudian di-save. Selanjutnya lakukan power cycle device. Oke, kita lanjut lakukan saja sekarang. Di sini skemanya sudah terbuat ya dari skema dari static router pada praktikum sebelumnya. Langsung saja kita setting di router 1, config. Kemudian pastikan pada static router untuk setiap routernya kita hapus terlebih dahulu. Sini kita hapus. Nah, kemudian kita masuk ke RIP, masukkan IP ke IP dari setiap device yang terhubung dengan router 1. Di sini ada terhubung ke jaringan PC. IP-nya 192.168.1.0. Kemudian kita add, masuk. Selanjutnya masukkan IP ke router 2 ya. Di sini 22.22.22.0 masuk. Selanjutnya untuk router 3 di sini 13 dan 13. Nah, jika sudah pada CLI masukkan perintah no bentar, sedikit lupa ya. Di sini masukkan perintah no auto summary ya. Langsung saja no auto summary, enter, kemudian version 2. Nah, jika sudah, tutup, lakukan ke router yang lain. Sama seperti itu, kita remove dulu. Kita hapus. Kita hapus. Sini, kemudian masuk ke RIP. Nah, di sini kita masukkan IP dari PC-nya terlebih dahulu. 168.1.0. Kita add dan masukkan IP dari router lainnya di sini. Ini sama saja ya. Kita pakai 22.0.0 atau 22.22.22 karena hasilnya juga akan jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke CLI.
Lakukan seperti yang tadi, no auto summary, kemudian version 2. Lakukan juga pada router 3. Di sini pada config, masuk ke static, hapus terlebih dahulu. Kemudian ke RIP, masukkan, dia ada 13.0.0.0 untuk terhubung ke router 1. Kemudian ada 23.0.0 untuk masuk ke router 2. Kemudian hubungkan ke server juga. Di sini ada 33. Selanjutnya ada ke server 243. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, ke CLI lakukan no auto summary, kemudian version 2. Nah, sudah. Jika sudah, kita kembali ke modul, kita lihat jika sudah lakukan config global setting kemudian save. Oke. Sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Masuk setting config global setting. Sini kemudian save. Jika sudah, lakukan pada router yang lain juga. Sini global setting save. Pada router 3 sama kita save. Nah, jika sudah, lakukan power cycle device di sini ya. Kemudian kita yes. Kemudian tunggu hingga jaringannya mulai terhubung kembali. Tunggu sampai panah-panahnya ini hijau kembali. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kembali ke modul, kita bisa lakukan show IP route di sini ya. Masuk ke masing-masing router. Kemudian masuk ke CLI. Di sini kita coba. Nah, tapi di sini terjadi masalah ya, pada CLI setelah dilakukan setting-setting tersebut. Di sini CLI-nya tidak bisa tidak bisa dimasukkan perintah apapun, sehingga untuk bagian tersebut kita skip. Kita langsung lanjut ke simulasi. Di sini kita langsung mulai saja simulasi. Kemudian edit filter terlebih dahulu, pastikan hanya ICMP yang tercentang. Kemudian kita ambil PDU, lakukan skenario pertama dari PC1 ke PC2. Kemudian langsung kita coba jalankan. Nantinya dari PC1 akan masuk ke PC2 melalui router 1. Nah, di sini terjadi error. Kita reset saja terlebih dahulu. Kemudian jalankan lagi. Terkirim ke router 1, kemudian dilempar ke ke PC2. Sudah, kemudian akan kirim pesan balik melalui rute yang sama. Nah, di sini sukses ya. Setelah itu kita delete, lakukan dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Artinya akan melalui router 1, kemudian ke router 2. Nah, di sini terjadi error lagi. Kita reset saja. Kemudian kita jalankan lagi. Sini nyampe ke router 2, kemudian masuk ke PC3. Kemudian kirimkan kembali pesan konfirmasi PDU diterima melalui rute yang sama ya. Sini kembali ke router 1, kemudian dikembalikan ke PC1. Oke, sudah. Kita delete.
kemudian dari WC1 ke server 1 kita jalankan, nantinya akan melalui router 1, kemudian ini dilempar ke router 2 ya. Selanjutnya akan dilempar ke router 3, kemudian diserahkan ke server 1. Oh, di sini terjadi error lagi. Kita reset. Ini error dari Cisco ya. Banyak Banyak bugnya. Ke router 2, kemudian router 3, kemudian server 1. Sudah, lalu lanjut kembalikan kirimkan konfirmasi pesan diterima, video diterima melalui jalur yang sama. Ya, ke router 2, kemudian router 1 dan PC1. Sudah. Dan kita coba ke server 2 di sini. Kita reset saja dulu, takutnya nanti error lagi. Kita run dari router 1, kemudian ke router 2, terus ke router 3. Nah, aman, dilempar ke server 1, kemudian kirim pesan konfirmasi melalui rute yang sama. Ini ke router 2, kemudian router 1 dan PC1. Nah, sudah. Di sini untuk yang lain juga sama saja. Kemudian kita lanjut ke poin 8, yang nomor 8. Kembali ke mode real time lalu lakukan tracing. Kita coba kembali ke mode real time. Kita coba dari WC1. Sini desktop, command prompt. Kita lakukan tracer ke server 1 coba. Nah, di sini muncul ya red tracingnya. Jadi nanti akan melalui dari sini, dari PC1 akan melalui jalur ke sini ya, jalur router 1 ke router 2, kemudian melalui router 2 ke router 3, selanjutnya sampai ke server 1. Kita coba lakukan lagi ke server 2. 43 43 43 1. Bentar. Tracer. Nah, jalurnya sama ya. Dari komputer IPv1, kemudian ke jalur router 1 ke router 2, kemudian router 3, selanjutnya ke server 2. Oke. Lalu selanjutnya kita lakukan skenario jika jalur routing 1 ke routing 3, router 1 ke router 3 diputus atau disable. Kemudian tunggu 15 sampai 20 detik untuk melihat apakah akan ada perpindahan jalur ya. Karena di sini dari router 1 ke router 3 pada dasarnya memang tidak pernah digunakan. Kita coba matikan saja. Ya, kita coba matikan saja di sini. Serial bentar. Di sini ya, jalur dua-duanya saja kita matikan. Nah, kita off kan. Nah, nantinya kita lihat tunggu 20-an detik ya. 15 sampai 20 detik. Nih. Tunggu 15 sampai 20 detik untuk melihat apakah akan ada perbaikan jalur. Karena tadi kan seharusnya jika dari PC1 ke server 2 itu kan harus melalui
router 1, kemudian router 2, router 3, dan server 2. Begitu pula pada server 1 melalui jalur yang sama. Kita coba dengan mematikan jalur ini, jalur dengan IP 22, 22, dan 22, apakah bisa langsung melakukan dari router 1 ke router 3 untuk ke server 1 dan ke server 2. Oke. Kemudian kita coba saja, sepertinya sudah 20 detik ya. Kita coba kembali ke simulasi. Kita ambil PDU dari PC 1 ke server 1 dulu. Sini kita reset dulu. Kemudian kita jalankan ke router 1. Wah, di sini tidak bisa ya. Pesan PDU langsung dikembalikan. Kemudian kita reset. Coba dari PC 1 ke PC 3. Ya. Oh, tidak bisa lagi. Nah, jadi ini tidak bisa ya teman-teman. Sepertinya terjadi error di sini karena ini dimatikan. Nah, di serial 2. Entah ini dari apa skemanya memang salah atau dari diskonnya, tapi sepertinya dari diskonnya ya. Karena dari tadi banyak sekali bug. Kita reset. Ya. Sudah. Kemudian dari modul semuanya sudah selesai. Jadi sepertinya sekian dulu praktikum untuk dynamic routing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.